Oke, jumpa lagi di Beyond Headline. Menjelang 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran, publik mulai ramai mengantisipasi dan menerka-neka apa yang akan terjadi dengan 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran. Hari Senin 20 Januari 2025, Harian Kompas melalui Litbang Kompas telah merilis hasil survei kepuasan publik dan hasilnya memang cukup mengejutkan bahwa kepuasan publik pada pemerintahan Pak Prabowo Gibran pada angka 80,9%. Itu adalah angka yang tinggi, bahkan lebih tinggi di era awal pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kalau dilihat lebih detail, memang kepuasan paling besar ada pada lapis di bawah, ya, kemudian menengah bawah, menengah atas, dan atas. Nah, atas yang paling rendah tingkat kepuasannya pada angka 67,9%. Itulah survei yang dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dengan menanyakan kepada responden. Nah, hasil survei itu tentunya akan menjadi cermin bagi pemerintahan Prabowo Gibran kapan dan bagaimana kemudian akan meningkatkan kerja-kerja agar lebih dirasakan oleh masyarakat. Terlepas dari survei-survei yang sifatnya kuantitatif, saya sendiri ingin memberikan catatan-catatan kepada pemerintahan Prabowo Gibran agar kinerja pemerintahan ini bisa lebih baik dan lebih baik lagi. Yang pertama adalah soal agenda pemberantasan korupsi. Yang itu juga dikeluhkan, ya, ada 12,9% yang tidak puas, itu adalah soal agenda pemberantasan korupsi. Pak Prabowo, Pak Presiden sudah pernah mengatakan akan mengejar koruptor itu sampai ke Antartika, lalu kemudian menegaskan dan memperingatkan menteri-menterinya untuk tidak ngambil dana dari APBN dan menegaskan komitmen dari Presiden Prabowo untuk menciptakan pemerintahan yang bersih. Nah, itulah yang kemudian ditunggu oleh publik, minimal oleh saya, kebijakan-kebijakan apa yang akan diambil oleh Presiden Prabowo Subianto untuk betul-betul menciptakan pemerintahan yang bersih, pemerintahan yang betul-betul tidak ada nepotisme, karena jika kemudian korupsi ini bisa dicegah, korupsi itu bisa ditindak, akan bisa dilakukan penyelamatan uang negara yang besarnya 30 atau 40% dari dana-dana APBN. Nah, publik sedang menantikan langkah-langkah nyata, langkah-langkah politik untuk betul-betul menciptakan Indonesia yang bersih. Salah satu pintu masuk yang juga berkali-kali dikatakan adalah kasus mafia peradilan. Mafia peradilan melibatkan bekas pejabat Mahkamah Agung Zaro Fikar yang ditemukan dalam rumahnya uang 1 triliun. Di seorang petugas pejabat Mahkamah Agung ditemukan uang 1 triliun dan kemudian juga ditemukan uang 20 miliar di bekas Ketua Pengadilan Negeri Surabaya. Seorang Ketua Pengadilan ada uang 20 miliar di rumah, pejabat Mahkamah Agung ada uang 1 triliun, itu sesuatu yang luar biasa. Yang penanganannya memang ditangani oleh Jaksa Agung, tapi belum bisa mengungkap apa dan dari mana uang-uang itu yang terjadi. Itu dari sisi korupsi. Yang kedua yang perlu menjadi catatan adalah dari sisi koordinasi antar lembaga, antar kementerian. Kita lihat akhir-akhir ini soal kontroversi pagar laut. Ini juga menimbulkan pro dan kontra. Presiden mengambil langkah untuk mencabut pagar laut, tapi ada pro dan kontra antara Menteri KKP Trenggono yang dalam awal-awal menyatakan agak tunggu dulu lah, jangan dicabut dulu, karena itu menghilangkan barang bukti. Tapi pada sisi lain, Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Muhammad Ali, tetap kemudian akan mencabut atas perintah Presiden Prabowo sendiri. Lalu kemudian penjelasan dari Menteri ATR, Nusron Wahid, yang mengatakan minta maaf atas kontroversi yang terjadi dan mengakui memang ada HGB di sejumlah titik-titik di pantai. Ini semua butuh penjelasan yang lebih konkret, yang lebih terbuka. Perbedaan pandangan di kalangan menteri tentunya menimbulkan kebingungan publik. Publik bingung apa yang sedang terjadi antara Menteri KKP
bisa berbeda pandangan dengan sikap dari Panglima TNI, dari Kepala Staf TNI Angkatan Laut. Ini menimbulkan pertanyaan-pertanyaan di publik. Juga kemudian soal adanya hak guna bangunan atau hak milik malah di laut. Nah, ini juga menimbulkan pertanyaan, apakah apa yang terjadi sebetulnya? Apakah memang seseorang itu bisa memiliki laut? Seseorang bisa menggunakan laut? Bukankah itu adalah milik dari negara? Hal-hal ini perlu diperjelas agar tidak menimbulkan kekisruan-kekisruan di publik. Catatan yang ketiga adalah soal komunikasi. Presiden Prabowo telah membentuk kantor komunikasi presiden, sejumlah scholar, sejumlah intelektual bergabung di presiden. Perlu juga kemudian dibenahi bagaimana informasi-informasi yang keluar kepada publik sehingga tidak menimbulkan kebingungan publik. Yang sering terjadi adalah apakah itu staf menteri, apakah itu staf khusus, apakah itu menteri bersaut-sautan di depan publik sehingga menimbulkan kebingungan dari publik itu sendiri. Sehingga selain faktor korupsi, faktor koordinasi, faktor komunikasi, dan juga kemudian yang keempat adalah konsolidasi. Karena terlalu banyak kadang-kadang muncul hal-hal yang remeh-temeh, ya, hal-hal yang remeh-temeh yang dikerjakan oleh staf khusus menteri, ya, seperti Raffi Ahmad yang menggunakan RI 36, lalu kemudian juga kemarin ada Miftah yang menimbulkan kegaduhan-kegaduhan publik, yang jika itu tidak ditangani secara baik, itu akan menimbulkan kontroversi-kontroversi yang meluas dan akan menggerus ya public trust, kepercayaan publik pada pemerintahan Presiden Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka. Dan bagaimana mengendalikan diri dari pembantu-pembantu presiden agar janganlah kemudian merespon berbagai tanggapan-tanggapan itu secara emosional gitu, karena memang itu akan menyakiti publik, dan sebaiknya juga kemudian mendengar kritik publik, masukan-masukan publik, karena dengan kritik publik itulah kemudian pemerintah ini bisa menemukan antitesa, bisa menemukan sintesa dari berbagai hal, sehingga pemerintah ini bisa mendelivery janji-janji kampanye, termasuk juga janji-janji untuk mengatasi problem kemiskinan yang ada di Republik ini.